Hati-hati. Jangan gara-gara kemudian dipecat dari kantor ya, akhirnya pergi ke musola, duduk silo di situ cuma zikir wirid, zikir wirid, zikir wirid. Itu hal yang baik zikir wiridnya, bukan enggak baik. Zikir wirid, zikir wirid. Nah, sementara temannya yang lain yang dipecat, cari kantor yang lain, cari kerja yang lain dan lain sebagainya. Dia putus asa, males. Dah saya tak jadi orang ahli ibadah saja ya. Ini bukan orang ahli ibadah, ini orang malas ibadah. Ibadahmu bukan 24 jam di masjid. Ibadahmu adalah cari nafkah untuk anak dan istrimu. Karena anakmu akan nangis, istrimu enggak kuat kalau disuruh hidup tanpa ada penghasilan. Nah ini kadang orang enggak bisa menempatkan makomnya, enggak bisa menempatkan dirinya. Kakek saya itu meninggal umur 93 tahun. Nama kakek saya Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus, meninggal di Kudus. Umur 93 tahun meninggal kakek saya. Kakek saya itu sudah tidak bekerja sejak umur 60 tahun. Udah enggak bekerja, pensiun. Dulu kakek saya itu hakim untuk orang nikah atau orang mau mengajukan perceraian ya. Hakimnya dulu kakek saya. Ketika setelah pensiun ya enggak kerja. Ya enggak punya pekerjaan. Dan hidupnya ngurusin tamu. Tamu datang dan tamunya semua orang susah, orang melarat, orang mumet. Enak itu ya. Assalamualaikum Habib, iya. Saya barusan ditipu orang. Assalamualaikum Habib. Jadi ya memang nggak ada yang ditinggalkan, bodoh-bodoh susah. Udah kakek saya ini hidupnya memang sangat susah, tamunya modelnya susah-susah semua nih. Nah ketika saya duduk sama kakek saya, terus kakek saya itu membahas kitab Al-Hikam, kakek saya ngomong ke saya, nah kalau ini ya kakekmu ini sekarang sudah di makom tajrid. Umurnya 90 tahun waktu itu ngomong. Makom tajrid, kerja sudah enggak bisa. Bukan enggak mau, memang enggak bisa. Enggak bisanya karena satu usia, yang kedua ya karena ngurusin orang-orang yang butuh nasihat, butuh solusi. Ya dengan ilmu yang dimiliki kakek saya yang dititipkan Allah Ta'ala, beliau melayani masyarakat seperti itu. Kakekmu ini sekarang makomnya tajrid. Nah itu namanya makom tajrid, gak usah hati, pantasnya seperti orang-orang yang di makom kakek saya begitu. Gak gampang-gampangan, oh saya makomnya sekarang tajrid, saya gak akan cari duit, saya gak akan usaha, udah saya akan duduk di musola, enggak. Almarhum Habib Anis, hidupnya ngajar, hidupnya belajar. Tetapi enggak pernah mengatakan saya di makom tajrid. Enggak, beliau buka toko. Beliau pagi menyempatkan waktu ke toko. Sore menyempatkan waktu ke toko. Bahkan akhirnya ada kesempatan beliau bangun ruko-ruko. Bahkan ketika beliau sedang dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, beliau yang mengatur tokonya sendiri. Karena apa? Karena beliau merasa saya ini harus mencari nafkah untuk menghidupi orang banyak. Meskipun beliau menyampaikan ilmu, meskipun beliau mengajar dan lain sebagainya. Tidak gampang, artinya orang menganggap saya sudah di makom tajrid. Tidak seperti itu. Tapi kalau bilang di makom bisnis, ya bukan. Bukan pebisnis. Ini hati-hatinya orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu tidak gampangan. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ada orang yang ditempatkan sama Allah memang harus meninggalkan bisnisnya. Nanti itu akan nyambung dengan hikmah yang berikutnya. Tapi saya kasih contoh sedikit, biar paham. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kerjanya jual beli pakaian di pasar. Jual beli pakaian di pasar, tekstil tuh, di antara pekerjaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilantik jadi khalifah, itu besok paginya bawa, kalau sekarang karung goni ya, karung gitu dipikul. Di tengah jalan ketemu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Itu yang kamu bawa apa?" "Dagangan saya." Presiden ini. Khalifah ini, presiden. "Dagangan saya." "Mau kemana?" "Ke pasar." "Lah ngapain?" "Cari nafkah." "Kalau saya enggak ke pasar, enggak cari nafkah, bagaimana tanggung jawab saya ngasih nafkah kepada anak dan istri saya?" Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, enggak. Bawa pulang ini semua. Tugas
tugasmu adalah ngurus negara, ngurus masyarakat. Ngurus negara, ngurus masyarakat. Masalah nafkah keluargamu, kita akan rapat kepada semua sahabat agar engkau diberi gaji dari Baitul Mal. Dari kasnya umat Islam, kamu diberi gaji. Tapi baktikan dirimu 24 jam kasarnya begitu ya. Hanya untuk mengurus masyarakat. Akhirnya deal. Ya akhirnya deal. Sehingga hidupnya dibaktikan betul-betul jadi khalifah. Makannya keluarganya itu dari gaji. Tapi Anda perlu tahu gajinya berapa. Cuma di zaman khalifah loh, 1400 tahun yang lalu, coba padokno saiki gitu loh ya. Beda zaman ya, beda cara. Cuman kita melihat bagaimana hebatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu gajinya hanya untuk kebutuhan makanan pokok. Makanan pokok itu setahun butuhnya berapa yang minim. Kalau mungkin Mas Drahman ditanya butuhnya beras 1 bulan berapa? Misalnya ya, dia ngitungnya Mas Drahman bukan nanti 1 hari 3 piring, enggak, ngitungnya 1 hari ini ya 20 piring. Lah anakku nambah, bojoku nambah, aku ya nambah gitu ya. Nah, ini kalau kelasnya sahabat itu misalnya butuhnya 1 piring, nanti mintanya enggak 1 piring, dibuat paling minim, kira-kira nih kalau 1/4 piring sudah bisa rodok neken perut ya sudah 1/4 piring ini buat 1 hari, udah segitu. Itu caranya ngukur gajinya demikian. Ngukur gajinya demikian. Nah ini beliau kemudian fokus pada ngurusi umat. Nah ini dipindah sama Allah Ta'ala dari makom yang tadinya bisnis, pindah ke makom ibadah yang namanya ibadah ngurus umat, ngurus negara. Ini yang mindah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nanti kita akan bahas pada hikmah yang berikut-berikutnya. Kalau dibahas sekarang tidak enak. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, dari uraian yang sudah saya sampaikan kurang lebih 25 menit ini, maka kita bisa tahu. Ini ada, kadang-kadang kita ini anak muda, saya kan masih muda tuh ya. Anak muda kan merasanya, saya udah berada di makom tajrid, nggak perlu bisnis. Tapi ditagih utang bingung. Itu salah, makommu bukan makom tajrid berarti. Makommu ya memang makom cari duit, tapi ibadahnya yang banyak gitu. Ya, ada orang udah merasa, saya ini di makomnya adalah makom bisnis. Saya nggak perlu ke musola, ke masjid, zikir, nggak perlu. Saya akan sedekah, ya sedekah dengan harta saya ini. Tapi sholatnya hilang. Sholatnya keteteran. Ya, zikirnya nggak pernah, ngajinya nggak pernah. Itu bukan makom bisnis itu. Itu termasuk orang yang lalai dengan dunia. Yang di makom bisnis itu ya sholatnya jalan, zikirnya jalan. Cuman presentasi cari duitnya itu lebih maksimal karena dia ada bakat di situ. Yang presentasinya itu ahli zikir, ahli wirid, makomnya itu makom tajrid. Dia itu ya mungkin ada bagian di mana dia buka toko, buka kios, tapi nggak diurus loh, nggak dipikir gitu ya. Hidupnya fokus untuk ngurusi umat ya, untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang mahdhah. Makanya jangan sampai kita kena bisikan syaitan. Kalau emang kita seperti ini loh, ada orang kok dikasih kemudahan tugasnya jadi penderek Kiai Habib, Ustadz, penderek, abdi dalam tuh, kalau di keraton ada abdi dalam. Abdi dalam itu kan orangnya qanaah, dikasih apa ya diterima gitu kan ya. Ini ada orang yang ngabdi, melayani, khidmah sama ulama, sama ustadz, sama kiai, khidmah. Dimudahkan di situ. Jadi hidupnya ya ngambilkan sandal, nyucikan pakaiannya, nganterkan kiainya, ustadznya, habibnya kalau pergi ditemani ya. Di situ. Makannya sehari-hari ya dari sedikit gaji yang dapat dari Pak Yai, Pak Habib, Pak Ustadz itu. Dikasih mungkin beras, gula, ya minyak, untuk istri dan anaknya bisa makan, yang penting bisa makan. Tapi mau beli mobil nggak bisa dia. Mau beli rumah yang bagus nggak bisa. Dia mau punya motor yang terbaru nggak bisa. Akhirnya dia lihat, lah teman saya ini hidupnya kerja, dia dapat duit banyak, akhirnya dia bisa beli rumah. Lah kalau saya ini ikut Pak Yai, ikut Habib, ikut Ustadz, untuk rumah kapan nih? Belinya rumah kapan ini?
Saya ini kalau terus ikut Habib Novel nih beli motornya kapan ini misal begitu ya. Saya ini kalau ikut Ustadz Fulan terus ini saya bisa beli sawah yang besar kapan ini? Wah, gak bisa saya. Akhirnya dia tinggalkan ustadznya, kiainya, habibnya itu pindah ke pasar. Ya, bisnis. Ini bukan hal yang baik. Bukan hal yang baik. Ini adalah satu kesalahan yang gak disadari. Dan sementara kehidupan dunia itu cuman sementara sebentar. Setelah itu is dead, pindah alamat. Alamatnya di mana? Kuburan, alam barzah. Hasil dari semua kesabaran, ketekunan kita di dunia ini, kita akan menikmatinya, betul-betul menikmati nanti ya di sono itu. Kalau di dunia ini kan cuma dikasih nikmat kontan sedikit saja, injip-injip. Nanti di sananya yang luar biasa. Nah sementara tadi sudah dikasih nikmat yang luar biasa, nggak mikir apa-apa, hidupnya enak, ya. Tapi ternyata dia tergoda oleh temannya yang dapat duit jauh lebih banyak. Sehingga dia tinggalkan kenikmatan ini, dan dia melihat itu tampaknya lebih nikmat. Ya, padahal dia lagi merosot derajatnya dari seakan-akan tajrid ya, usaha mendekati tajrid tadi menuju bisnis. Nah, ini hal yang salah, bukan yang benar. Jelas semuanya ya? Insyaallah ini tidak akan saya panjangkan karena kalau dipanjangkan juga yang nerangkan pusing, yang dengarkan juga pusing, tapi kalau begini ya insyaallah paham. Nah, saya punya satu kisah, boleh? Ini rahasia saya yang saya share beberapa waktu lalu tapi mau saya ungkap lagi.